Om Swastiastu. Halo sahabat-sahabat, bertemu lagi di channel Sakaba bersama saya Windy, saya Gerani, saya Asa Devi. Hari ini sungguh sangat senang dan gembira sekali ya, karena hari ini merupakan podcast keempat SDN Satekan Bangli. Tentunya dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Korwil Kecamatan Bangli dan selaku pembina di sekolah kami, yaitu Bapak Iwayan Murnayase SPD MPD. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu anak-anak. Senang dapat berbincang langsung dengan Bapak. Baik Pak, mungkin dapat disapa dulu teman-teman Sakaba yang sedang nonton tayangan ini. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Pada semua bahagia ya? Itu harapan Bapak. Semoga anak-anak selalu bahagia, selalu senang dalam proses kegiatan yang ada di sekolah di Sakaba ini. Semoga menjadi anak yang hebat, anak yang penuh berbakti kepada guru, kepada orang tua, kepada siapapun. Karena itu tujuan pendidikan kita menuju pendidikan yang berbudaya mutu sesuai dengan apa menjadi harapan Kepala Sekolah SD 1 kawan beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Semoga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang penuh motivasi, yang penuh dedikasi. Itu harapan Bapak. Selamat pagi saya semuanya. Baik Pak, di acara podcast hari ini saya ingin bertanya tentang kurikulum merdeka terkait dengan penerapan P5. Saya sebagai siswa masih belum paham Pak, apa sih itu P5 Pak? Terima kasih Mak, luar biasa sekali pertanyaan anak tadi. Perlu Bapak sampaikan, di kurikulum merdeka itu ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama ada namanya intrakurikuler, yang kedua ada nama kokurikuler, yang ketiga ada ekstrakurikuler. Nah, salah satunya P5 ini bagian daripada kokurikuler. Nah, di mana seperti apa yang kita pahami bersama bahwa kepanjangan P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini artinya apa? Artinya bahwa yang kita kuatkan adalah profil pelajar Pancasilanya yang ada 6 dimensi. Itu yang mungkin tidak sudah ketahui. Yang pertama, kalau tidak salah, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan lagi satu apa nak? Mungkin kita tahu apa? Ya, kreatif. Itu yang kita bangun. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran itu merupakan suatu hal yang sangat vital, sehingga P5 itu diberikan waktu, diberikan beban dari guru-guru, waktu yang khusus. Agar apa? Agar anak-anak menjadi anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar besar itu, yaitu bertakwa pada Tuhan, yang anak-anak sering lakukan juga. Setiap pagi-pagi trisandil, mau pulang juga trisandil. Apalagi di sekolah ini, kebinekaan global, ada berbagai macam umat yang sekolah sini. Mari kita rangkul, kita bersaudara, kita harus melakukan proses toleransi. Nah, itu salah satu contoh daripada penerapan P5, sehingga anak-anak bisa memiliki karakter, memiliki dedikasi di dalam proses penerapannya, sehingga bisa menjadikan anak-anak yang penuh olas asih, kasih sayang kepada semua ciptaan Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Lalu, apa tujuan adanya P5 untuk di lingkungan sekolah, khususnya peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, Pak? Ya, luar biasa anak-anak. Pemerintah sudah tentu membuat sebuah program P5 itu pasti punya tujuan ya nak ya. Yang pertama kepada anak-anak kita, anak didik kita di sekolah. Sudah tentu anak-anak kita diberikan sebuah contoh, sebuah tauladan ya di dalam proses penerapan itu gitu. Salah satunya mungkin di P5 itu ada tema yang pola hidup berkelanjutan salah satunya.
Di sana ditekankan bagaimana anak-anak bisa mengasah diri, dalam mengembangkan diri terhadap lingkungan. Di mana rata-rata di sekolah yang Bapak lihat, yang Bapak amati, contohnya banyak terjadi pengelolaan sampah. Ini kan penting. Jadi anak-anak dari sejak sekolah paham sampah itu kan berguna. Sehingga kata orang, yang terbuang yang tersayang, yang terbuang menjadi duit. Itu tergantung anak-anak. Nah, bagaimana cara mengelolanya sampah itu? Otomatis anak-anak akan menerapkan yang namanya profil belajar Pancasila, yang kemungkinan ada gotong royongnya dengan teman-teman sekelas, kemungkinan anak-anak menciptakan rasa keimanan dan ketakwaan bahwa lingkungan itu harus bersih, kita bersyukur pada Tuhan gitu. Kemungkinan anak berpikir bernalar kritis itu untuk apa sampah yang ada sekolah ini, sehingga berguna bagi anak-anak untuk kedepannya bagaimana menyelamatkan dunia biar dunia kita indah, bebas dari sampah. Istilahnya dunia itu green award, dunia hijau gitu. Itu kita inginkan kan, nak? Sehingga anak-anak punya pola hidup yang sehat dan bersih. Terkait dengan salah satu tema saja, itu kan lain tema yang lainnya lagi. Salah satunya ada temanya lagi kebinekaan. Jadi anak-anak juga melakukan persis itu. Ada temanya lagi, salah satunya apa itu, sesuai dengan budaya lokal. Ya, itu anak-anak diajarkan untuk mengenal budaya lokal. Tetapi yang ditekankan adalah profil belajar Pancasilanya, bukan semata-mata hasil itu. Bagaimana anak-anak bisa bekerja sama, bagaimana anak-anak bisa bernalar kritis, bagaimana anak-anak bisa menghargai ciptaan Tuhan, keimanan ketakwaan kita, bagaimana anak-anak bisa, apalagi dengan berbagai macam umat di dalam sekolah ini kita saling mengenal, saling mengasihi. Itu yang kita tanamkan pada anak-anak khususnya. Nah, sekarang di guru gimana? Guru sudah tentu akan terus belajar dan belajar. Apalagi ini merupakan suatu kurikuler yang wajib dilakukan di sekolah ini gitu. Nah, sehingga guru harus memahami konsep-konsep dalam P5 itu. Bagaimana menerapkan P5 itu? Biar tidak terjadi miskonsepsi. Sekarang banyak terjadi miskonsepsi bagi guru kita. Salah satunya selalu menekan pada produk. Padahal tidak seperti itu. Yang ditekankan seperti kata Bapak tadi, apa ditekankan? Ya karakter-karakter yang tertuang di dalam nilai-nilai profil belajar besar itu, yang ada dimensinya, ada elemennya dan sub-ilmunya. Itu harus dipahami dengan jelas oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga Bapak Ibu gurunya setidak-tidaknya gitu bisa menjadi sebuah teladan. Teladan itu siapa? Untuk anak-anak sendiri di sekolah ini. Nah, itu yang harus dilakukan, manfaat bagi Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidik. Nah, untuk tenaga pendidikan gimana? Tenaga pendidikan walaupun Bapak Ibunya ada di kantor, Bapak Ibunya mengerjakan administrasi, tapi setidak-tidaknya karena P5 ini adalah lintas disiplin ilmu. Lintas disiplin ilmu, nah, tidak harus guru kelasnya saja. Guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah, tukang kebun, tukang sapu, apapun bisa ikut terlibat di dalamnya. Karena ini tugas kita semua, bagaimana membangun karakter bangsa sesuai dengan nilai Pancasila. Itu yang kita ingin. Jadi berkolaborasi untuk semuanya. Tidak melihat ini anak-anak, ini guru, ini tenaga administrasi, tidak seperti itu. Kita melibatkan semua orang. Jadi satu kesatuan untuk membangun sebuah karakter-karakter sesuai dengan adat ketimuran bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan bangsa gitu. Nah, itu manfaat dari kita semua gitu. Nah. Baik Pak, mungkin Bapak dapat menjelaskan sedikit apakah ada hubungan penerapan P5 masyarakat nantinya Pak? Nah, jelas nak, seperti apa yang Bapak jelaskan tadi kan, ketika nanti anak-anak, ketika Bapak Ibu gurunya, ketika tenaga administrasi pulang dari sekolah kan membawa ilmu. Nah, ilmu ini bisa kita manfaatkan untuk siapa? Bisa untuk keluarga. Keluarga itu bagian dari masyarakat di sekitar kita. Siapa tahu nanti Bapak Ibu gurunya ada menjadi tokoh di masyarakat, menjadi klien, menjadi kepala kampung, atau menjadi klien dusun, atau kepala lingkungan. Ini akan membawa dampak positif nanti terhadap pengembangan P5. P5 itu bukan semata-mata hanya di tingkat formal saja, nak. Maksud Bapak itu di sekolah, tapi tingkat informal keluarga dan non formal di
masyarakat. Ini kita kembangkan sehingga apa? Sehingga terjadi kesinambungan seperti mata rantai yang terdapat pada Saraswati, berkesinambungan itu. Ya, tidak ada putus-putusnya, karena untuk membangun sebuah karakter itu memang benar pemerintah itu dari keluarga dulu, baru di sekolah, kemudian di masyarakat. Ini merupakan sebuah mata rantai yang tidak bisa terputuskan. Saya yakin nak, jika anak-anak sudah melakukan proses dengan baik dan memahami konsep P5 di sekolah ini, itu akan memberikan sebuah dampak yang besar terhadap bagaimana menerapkan nilai-nilai profil pelajar bersalah itu di masyarakat, sehingga kita di masyarakat semakin rukun, kita semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan, kita juga semakin semakin punya rasa memiliki gitu. Dari apa? Dari nilai-nilai yang terkandung di P5 itu, seperti apa yang tadi kita bicarakan terkait 6 dimensi itu ya nak. Jadi sangat berpengaruh nak terhadap prosesnya itu ya nak ya. Nah itu. Baik Pak, bagaimana penerapan P5 yang tepat Pak? Penerapan P5 yang tepat pertama gini nak, kalau di sekolah itu harus terbentuk dulu nak ya, terbentuknya sebuah tim. Nah tim itu dibentuk oleh kepala sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada koordinator, kemudian ada namanya fasilitator. Ini dulu dikumpulkan oleh kepala sekolah. Setelah dikumpulkan, kita ajak sebuah proses apa? Proses diskusi, proses lembung gitu. Nah, apa yang menjadi masalah di sini? Isu-isu lokal apa yang bermasalah? Itu kita angkat. Andaikan di sekolah ini isu lokalnya, misalnya anak tidak bisa membuat Banten Pejati, isu lokalnya, bisa anak-anak mengambil tema kearifan lokal. Kan gitu, apa makna Banten Pejati itu? Apa isinya? Kita buat bersama-sama. Gitu. Itu isunya, salah satu isu. Apabila isunya di sini tentang sampah, gitu. Jadi Bapak Ibu guru berpikir, oh kalau begitu saya ambil temanya pola hidup berkelanjutan. Nanti bagaimana cara mengolah sampah yang baik? Itu dibicarakan dulu. Nah, setelah dibicarakan, baru Bapak Ibu guru memilih tema seperti isu yang tadi. Nah, kemudian membicarakan dimensi apa yang akan dicari, akan dikembangkan. Itu yang dimensi itu sudah tentu dimensi yang belum mencapai optimal. Yang sudah optimal nggak usah. Yang belum optimal ini, misalnya anak-anak keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia rendah, itu kita angkat. Itu gurunya diawali. Kemudian siapa tahu anak-anak bergotong royong rendah di sini, itu kita angkat, dimasukkan dalam acuan untuk membentuk sebuah karakter. Nah, baru Bapak Ibu gurunya nanti membuat modul ajar. Di modul ajar ini ada banyak anak-anak, ada alurnya. Ya, alurnya apa? Tahap pengenalan, kemudian tahap apalagi kontekstual, tahap apalagi tahap aksi, ya, kemudian tahap refleksi dan tak lanjut. Ini dilakukan sehingga proses penerapan P5 ini sesuai dengan tema yang sudah disepakati oleh tim, itu bisa jadi 4 bulan, 5 bulan, satu tema gitu. Bisa jadi 6 bulan, tergantung dari kepadatan aspek-aspek atau aktivitas yang dikembangkan sesuai dengan alur itu. Nah itu alurnya. Setelah itu baru ya anak-anak disesuaikan fasenya. Ada fase A untuk kelas 1, kelas 2, ada fase B, 3, 4, dan fase C untuk anak kelas 5 dan kelas 6. Anak-anak diajak untuk mengenal apa yang menjadi persyaratan dalam modul itu sesuai dengan kesepakatan, sudah menjadi keputusan sesuai dengan isu yang terjadi di sekolah ini. Nah, itu caranya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya Pak. Semoga dengan adanya kurikulum Merdeka ini, siswa-siswi sekolah kami lebih menerapkan P5 dengan cara tekun belajar dan meraih prestasi di segala bidang. Iya, betul. Baik Pak, Bapak sebagai pengawas sudah pernah melihat atau mendapat laporan dari sekolah binaan yang telah menerapkan P5. Iya, betul. Dari sekian sekolah tersebut, adakah yang paling menarik dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat untuk menjadikannya contoh? Gini nak, Bapak punya sekolah binaan untuk SD sebanyak kurang lebih 23 sekolah, gitu nak ya. Pasti ada istilahnya
hal-hal yang positif yang terjadi di setiap sekolah itu pasti ada kelebihan gitu kan, sama dengan anak di sini. Nah, kita bertiga saja pasti ada kelebihan dan kekurangan karena kita merasa tidak bisa sempurna kan gitu, hanya Tuhan yang sempurna kan gitu ya. Nah, dari pertanyaan tadi, dari 23 sekolah yang Bapak bina sudah tentu pasti ada sebagian besar penerapan P5-nya sudah bagus. Salah satunya di sekolah ini, di Sakaba ini, itu anak bertanya Bapak terkait dengan sekolah mana? Di Sakaba ini sudah menerapkan P5. Buktinya apa? Buktinya kemarin Bapak kan bersama-sama duduk dengan yayasan yayasan dari bank sampahnya kan gitu. Anak dikumpulkan. Itu bagian daripada pengenalan P5. Mengolah sampah itu sudah bagus penerapannya. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Itu kita lihat proses penilaian yang anak lakukan. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, sama seperti anak belajar di intrakurikuler gitu, sama itu lakukan. Nah, kalau seperti itu ya, Bapak rasa di sekolah binaan Bapak rata-rata sudah menerapkan dengan baik. Tapi yang sangat menarik adalah salah satu sekolah Bapak yang di SD Satu Sulan. Gitu. Ini kasusnya anak-anak dilihat dari segi proses makan gitu ya. Anak-anak jarang makan sayur-sayuran, jarang makan buah gitu. Kan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kata orang kan mensana in corpore sano, jiwa sehat maka badan kita sehat. Kalau badan kita sehat maka jiwa kita juga sehat kan ya. Maka di sana membuat program gitu. Program P5 makan bersama ya, dengan memanfaatkan gitu ya sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, apa yang dilakukan di sekolah ini? Anak-anak dia membuat sebuah kebun gitu, kebun kecil gitu ya, kebun kecil. Nanti ditanami tomat, ditanami terong, buah, kemudian bayam, kemudian ada tumbuh-tumbuhan di polybag juga sebagai buah. Nah, itu bagian daripada proses mendidik anak-anak untuk bisa senang makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Nah, Bapak sekarang bertanya, senang makan buah-buahan? Nah. Ada yang tidak senang makan sayur. Nah, semua senang makan sayur kan? Nah, buktinya cerah semua, bisa berbicara dengan Bapak kan? Mencoba tidak makan sayur, nasi aja sama daging aja. Apa yang terjadi? Tubuh kita kekurangan kan? Itu salah satu P5 yang diambil di sana. Ya, jadi menekankan gitu, bagaimana anak-anak biar tubuhnya sehat gitu. Nah, itu salah satu P5 yang diterapkan. Yang lainnya juga bagus-bagus, sama seperti di Sakaba ini sudah menerapkan P5 dengan baik. Nah, walaupun kita baru proses kita baru proses. Kalau kita mencapai yang sempurna kita harus ada waktu kan, tentang waktu. Anak-anak kita tidak salah ini baru fase A dan fase B, kelas 1 sama kelas 4 kan ya, yang menerapkan itu, walaupun anak kelas lain bisa melakukan juga sama ya, seperti itu sama gitu. Tapi kita baru waktu kita belum lama, tapi anak-anak sudah Bapak lihat sudah luar biasa ya, dari karakternya sudah muncul, kemudian kerjasama sudah muncul, bernala kritis sudah muncul. Ini salah satu bagian daripada bernala kritis, bertanya tentang apa itu P5, itu salah satu bernala kritis, bagian daripada hasil P5 gitu ya. Nah, sahabat Sakaba, jadi itulah kurikulum merdeka dalam penerapan P5. Hal tersebut dapat mengimplementasikan agar peserta didik dapat melakukan aksi nyata dan dijadikan sarana belajar yang mendorong peserta didik berperilaku kompeten, berkarakter, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sahabat Sakaba, adapun profil pelajar Pancasila yang hendak diwujudkan yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Baik Pak, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada tayangan ini. Semoga hal-hal yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan tayangan ini, khususnya para sahabat Sakaba.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para sahabat Sakaba. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak ya, luar biasa sekali. Semoga selalu sukses menjadi anak yang hebat ya. Bahagia hari ini? Ya, harus bahagia.